Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Reme. Jadi saya dari Prodi Manajemen angkatan 2021. Jadi di materi kali ini saya ingin membahas mengenai tentang HAM. Seperti yang kita ketahui, HAM adalah kepanjangan dari Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia di Indonesia telah diatur secara tegas pada konstitusi negara yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Meski telah ada peraturan perundang-undangan tentang HAM, namun persoalan pelanggaran HAM masih saja terjadi. HAM ini memiliki tujuan yang tetap sangat berkaitan dengan kedamaian hidup setiap orang. Untuk itulah dibentuk instrumen pokok dan mewujudkan pemenuhan HAM seperti mewujudkan kehakiman dan badan-badan lain yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan. Hal pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir, sehingga orang lain tak memiliki hak untuk melanggarnya. Manusia terikat dengan hukum. Menurut KBBI, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu deklarasi PBB, Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak ini bersifat universal, di mana hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang dengan berbagai ras, suku, etnik, agama, dan kedudukan. PBB telah mengadakan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional di berbagai negara untuk menjamin negara tersebut melindungi hak asasi manusia setiap rakyatnya. Walaupun PBB telah mengeluarkan pernyataan terkait HAM dan menyusun serangkaian aturan hukum untuk melindungi setiap individu di seluruh negara, nyatanya masih ada ditemukan sejumlah pelanggaran HAM. Berikut pengertian HAM menurut para ahli. John Locke. Pengertian HAM menurut John Locke adalah hak manusia yang langsung diberikan Tuhan sebagai hak yang kodrati, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya, memiliki sifat suci dan mendasar. Sedangkan menurut John Matterson, pengertian HAM adalah hak yang ada pada manusia. Tanpa HAM, manusia mustahil bisa hidup selayaknya manusia. HAM menurut undang-undang secara yuridis menurut pasal 1 butir UU nomor 39 tahun 1999, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia dikategorikan menjadi 6 macam HAM yang bisa menimbulkan sebuah pelanggaran. Keenam macam HAM tersebut yakni 1. Hak asasi pribadi, personal right, seperti hak hidup, hak bebas bergerak, hak bebas menyatakan pendapat, hak bebas aktif dalam suatu organisasi, dan hak bebas untuk memilih, memeluk agama dan kepercayaan masing-masing sesuai aturan di negaranya. Yang kedua, hak asasi politik, political right. 3. Hak asasi hukum, legal quality right. Keempat, hak asasi ekonomi, property right. Hak asasi peradilan, procedural right, di mana seorang berhak mendapatkan pembelaan hukum dan persamaan perlakuan di hadapan pengadilan. Keenam, hak asasi sosial budaya, social culture right. Ada macam-macam pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah dijelaskan mengenai pengertian HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang
atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut HAM. Seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. HAM ringan adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa, namun harus tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu. Macam-macam pelanggaran HAM sebagai berikut: melakukan penganiayaan, kedua, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang, ketiga, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasi dengan berbagai cara, empat, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Baik, sekian video saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menonton.